sebetulnya hakim dari sebuah jurnal artikel tersebut diterima atau tidak bukan di tangan reviewer, melainkan di tangan editorial board. Sebetulnya bagaimana normalnya kita mensubmit sebuah manuskrip yang sampai ke terbit ke sebuah jurnal. Sebetulnya bisa dibilang prosesnya itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi ada proses yang cukup panjang dan di mana kita bisa bilang bahwa jurnal itu tidak dinilai hanya oleh reviewer, tidak. Jadi sebetulnya prosesnya adalah kalau kita sudah menulis manuskrip, kita akan mensubmitnya ke jurnal. Tetapi sebelum di proses submission sendiri, kalau kita misalkan menulisnya rame-rame, atau dengan supervisor kita, atau dengan profesor yang lebih senior, dan kolaborator kita, reviewer pertama dari manuskrip kita itu adalah kolaborator kita. Kita harus, masing-masing dari kita harus meyakinkan bahwa manuskrip kita itu betul, manuskrip kita itu benar, dan layak untuk kita submit ke jurnal. Nah, kemudian setelah manuskrip itu disubmit, masing-masing jurnal memiliki editorial board. Sebetulnya, hakim dari sebuah jurnal artikel tersebut diterima atau tidak, bukan di tangan reviewer, melainkan di tangan editorial board. Jadi kita harus bisa meyakinkan pada saat kita men-submit paper kita melalui cover letter kita harus bisa meyakinkan editorial board bahwa paper kita itu penting, layak untuk diteruskan ke reviewer, sehingga mereka bisa ditanya-tanya oleh editorial board, memberikan advice ke editorial board, sehingga hakim yang ada di sini atau editorial board tersebut bisa memutuskan bahwa jurnal ini diterima atau tidak. Kayak gitu. Jadi biasanya dari editorial board, kalau misalnya diteruskan ke reviewer, mereka akan memilih reviewernya berdasarkan apa? Berdasarkan ekspertis si reviewer tersebut. Yang kedua, berdasarkan daftar pustaka yang ada di manuskrip tersebut. Seperti itu. Nah, sebetulnya reviewer di sini tidak dalam posisi menghakimi. Reviewer itu adalah dalam posisi memberikan saran kepada editorial board, sehingga bagaimana editorial board atau editor tersebut bisa memutuskan kurangnya manuskrip itu ada di mana, gitu. Apakah bisa langsung diterbitkan saja atau memang harus ada yang direvisi, seperti itu. Nah, saya akan coba mengelaborasi langkah masing-masing ini. Kita lihat bagaimana kita bisa meyakinkan menulis cover letter, bagaimana kita menulis manuskrip kita sendiri sehingga reviewer bisa enak membacanya. Nah,